Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Fitri. Bagaimana kabarnya? Kakak Fitri berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang 5 sumber daya alam pantai. Adik-adik, di sini siapa yang sudah pernah pergi ke pantai? Bagaimana tempatnya? Seru kan? Ada pasir, ada ombak, banyak batu karang yang besar, pemandangan yang sangat indah, dan masih banyak lagi. Tahukah adik-adik, alam memberikan banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam tersebut jika dikelola dengan sangat baik dan bijaksana, tentu akan memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi manusia saja, namun juga bagi lingkungan sekitar. Sumber daya alam sendiri merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan tentunya dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang tersedia di alam. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu sumber daya alam yang telah tersedia di alam bahkan dapat diperbaharui yaitu pantai. Pantai merupakan wilayah yang menjadi perbatasan antara daratan dengan lautan. Meskipun sebagian besar wilayahnya berupa pasir dan gulungan ombak saja, namun di banyak wilayah pantai dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang memberikan keuntungan bagi orang-orang yang tinggal di kawasan pesisiran pantai. Manfaat pantai. Yang pertama, sebagai tempat penangkapan ikan bagi para nelayan. Kedua, sebagai tempat pemeliharaan ikan dalam keramba seperti udang, bandeng, kerapu, kerang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai pengelola garam. Yang keempat, tempat pelabuhan kapal. Dan yang kelima, tempat rekreasi. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam pantai. Yang pertama, hutan bakau. Hutan bakau banyak ditemukan di sekitar kawasan pesisiran yang tidak jauh dari pantai. Pada dasarnya, fungsi dari adanya hutan bakau yaitu untuk mencegah terjadinya abrasi pantai oleh ombak yang berasal dari laut. Hutan bakau menjadi tempat tinggal bagi beberapa jenis hewan seperti burung, ikan, monyet, kura-kura, ular, kepiting, udang, dan lain sebagainya. Di Indonesia, keberadaan hutan bakau menjadi habitat bagi beberapa jenis burung yang sering bermigrasi pada waktu tertentu. Yang kedua, penghasilan garam laut. Adik-adik, semua tahu garam kan? Nah, di Indonesia banyak industri garam yang berkembang di sekitar kawasan pesisir karena bahan baku pembuatan garam berasal dari air laut. Yang ketiga, budidaya rumput laut. Adik-adik, siapa yang sudah pernah makan rumput laut? Bagaimana rasanya? Enak kan? Nah, beberapa pantai di Indonesia banyak dijadikan sebagai tempat budidaya rumput laut oleh manusia yang tinggal di kawasan pesisir. Tapi adik-adik, tidak semua pantai cocok dijadikan lahan untuk melakukan budidaya rumput laut. Karena yang cocok berada di perairan yang tenang, terlindungi dari ombak dan angin yang kencang. Selain itu, kedalaman air laut juga tidak boleh kurang dari 70 cm. Ketika surut dan tidak lebih dari 200 meter saat pasang. Di Indonesia, budidaya rumput laut menjadi sumber daya alam yang bernilai tinggi. Bahkan hasil budidaya rumput laut telah banyak diekspor ke seluruh negara. Yang keempat, pohon kelapa. Kelapa menjadi tumbuhan yang paling banyak ditemukan di pinggir pantai, terutama di daerah tropis seperti negara Indonesia. Kelapa termasuk tumbuhan yang membutuhkan banyak sinar matahari secara langsung. Di kawasan pantai, kelapa menjadi jenis pohon yang paling banyak dimanfaatkan. Tidak hanya buahnya saja yang dapat dikonsumsi, namun seluruh bagian tubuhnya seperti daun, batang, hingga akar dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Dan yang terakhir yaitu ikan.
Daerah pantai identik dengan sumber daya ikannya. Tidak sedikit pula para nelayan memanfaatkan kawasan pantai untuk memancing ikan meskipun jumlahnya tidak sebanyak di laut. Banyak nelayan yang memanfaatkan pantai untuk melakukan budidaya ikan tertentu dengan menggunakan keramba. Lokasi yang dipilih biasanya tidak terlalu dekat dengan bibir pantai serta tidak terlalu jauh dari pantai, biasanya sekitar 8 mil dari bibir pantai. Bagaimana adik-adik, seru kan belajar pantai? Nah, adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kerjakan tugasnya.